Cek, cek. Cek, cek, cek. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini saya juga menyapa untuk jemaat Tuhan yang sedang live streaming. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap kita. Mari kita saat ini fokus kepada Tuhan. Mari kita saat ini tertuju kepada Tuhan. Taruh setiap beban masalahmu, pergumulanmu kepada Tuhan saat ini. Mari kita fokus pada Tuhan. Haleluya Yesus. Ucapkan syukur Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sebab Tuhan baik bagi kita. Sebab Tuhan hadir buat kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau baik Yesus. Kau sungguh baik Tuhan.
kasih Tuhan segala kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan hikmah kepada kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Yesus. Haleluya. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Shalom. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan hari ini, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita bersama dan kita akan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kuasa Tuhan telah menaklukkan iblis, telah memerdekakan kita semua dari belenggu dosa, amin. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara,
Haleluya. Mari kita persiapkan kembali setiap hati, pikiran kita untuk mengarah kepada Yesus. Kita yakin dan percaya hadirat Tuhan nyata tempat ini, amin. Kita percaya hari ini hadirat Tuhan memuaskan setiap rasa rindu kita, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu kami mengasihi Engkau, Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, Yesus. Roh Kudus, Kau yang mampukan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan Engkau baca kembali Tuhan setiap hati telinga kami Tuhan untuk mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau juga yang memberkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Bagus. Waktu dan Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Semua sehat? Amin. Ya puji nama Tuhan. Saya hari ini bisa bergabung beribadah bersama Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur dan bulan ini kita menikmati firman Tuhan dengan tema kemerdekaan sejati ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita juga memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga kita diingatkan lagi bahwa ada sebuah kemerdekaan yang sejati, yang benar-benar merdeka gitu. Yang mungkin satu bulan ini kita semua sudah mendengar bahwa kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Tapi hari ini saya rindu untuk menekankan lagi, dan saya nggak akan pernah bosan untuk mengulang-ulang tentang kebenaran firman ini. Dan Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama Onesimus? Belum? Sudah? Atau pernah membaca? Jadi Onesimus ini beberapa kali namanya disebutkan dalam Alkitab. Onesimus ini rupanya seorang hamba Bapak Ibu Saudara. Hambanya Filemon. Filemon yaitu orang yang Paulus menulis surat kepadanya ya. Itu pun surat surat untuk Filemon itu berisi tentang permohonan Paulus untuk meminta Onesimus menjadi tim sekerjanya Paulus gitu ya. Jadi ceritanya Onesimus ini budaknya Filemon Bapak Ibu Saudara. Padahal Filemon orang Kristen ya, tapi punya budak gitu. Ya memang waktu itu masih seperti itu ya. Jadi memang yang terjadi ya memang seperti itu. Jadi Filemon punya budak Onesimus ini, dan Onesimus ini melarikan diri Bapak Ibu Saudara. Melarikan diri dari Filemon. Lah masalahnya apa? Masalahnya seorang budak itu selalu ada tanda di telinganya, ada tindik di telinganya. Dan kalau budak itu ditemukan, dia itu seorang diri tanpa ada tuannya di sekitarnya, berarti dia dianggap melarikan diri. Dan kalau budak ini ketahuan dia melarikan diri, dia pantas untuk dihukum mati. Itu masalahnya. Jadi kalau budak ini lari dari tuannya, dia harus dihukum mati. Begitupun Onesimus seharusnya dihukum mati. Tetapi sepertinya Onesimus ini lari menemui Paulus. Kondisinya Paulus lagi di penjara di Roma. Jadi entah berita apa yang membuat Onesimus ini tergerak nih. Yang saya percaya itu Roh Kudus. Jadi entah informasi apa yang dia terima, dia mendatangi Paulus di penjara di Roma. Kemudian Onesimus bertobat oleh pemberitaan Injil Paulus. Ya. Kemudian Paulus mentraining ya, melatih Onesimus untuk menjadi pelayan Kristus juga. Gitu ya. Bukan pelayannya Paulus ya, pelayannya Kristus. Gitu ya.
Dan akhirnya Onesimus mau untuk dilatih dan akhirnya dia menjadi teman sekerja Paulus. Nah, pertama dia sudah dimerdekakan dari dosanya. Dan yang kedua, dia dimerdekakan dari kuk budaknya dia. Makanya Paulus mengirim surat kepada Filemon untuk memohonkan perdamaian. Dia minta pada Filemon, Filemon, ini bukan aku memerintah, tapi aku memohonkan kepadamu. Padahal Filemon juga bertobat karena pelayanan Paulus. Tapi Paulus tidak mau sewenang-wenang terhadap Filemon. Mentang-mentang Filemon bertobat karena pemberitaan Injilnya, terus Paulus sewenang-wenang, enggak gitu. Paulus juga mohon, Filemon tolong ya, Onesimus ini boleh enggak saya minta jadi teman sekerja saya melayani Kristus. Dan kalau kita lihat setelahnya Onesimus melayani Kristus, ya, berarti jawabannya sudah ada bahwa Filemon mengizinkan, membebaskan Onesimus dari kuk perbudakan, gitu ya. Tapi setelah itu Onesimus melayani Kristus, bukan setelah itu Onesimus melarikan diri lagi ya, cari senengnya sendiri, enggak. Onesimus melayani Kristus. Nah, pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita dibebaskan? Sudahkah kita dimerdekakan? Seperti apa kemerdekaan? Ayat yang sampai yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat yang pertama sampai yang ke-15 kita baca bergantian. Ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Sudah ketemu semuanya? Amin? Belum semuanya sebenarnya. Galatia 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Ya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat pertama yang pasal 5 ini kita sudah langsung ya, Paulus ini
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan sejati, ya kita udah belajar dari minggu-minggu kemarin, kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Inilah masalah semua umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Ini masalah semua orang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memerdekakan dirinya. Seperti Onesimus, sampai kapanpun dia tidak bisa memerdekakan dirinya. Tetapi Tuhan memakai Paulus untuk memerdekakan Onesimus. Jadi sering sekali saya dengar dari orang-orang Kristen juga, dari manapun, mereka katakan semua agama itu baik. Saya setuju Bapak Ibu Saudara, saya setuju. Semua agama itu baik, pasti mengajarkan kebaikan untuk umatnya. Saya setuju, 100% saya setuju. Tetapi masalahnya yang bisa memberikan keselamatan hanya Kristus. Ini yang mereka itu diselamatkan dengan caranya mereka mau diselamatkan, tetapi yang bisa memerdekakan, menyelamatkan hanya Kristus. Jadi seringkali kita jangan terjebak dengan kebaikan orang lain gitu ya. Wah, dia bukan orang Kristen tapi kok baik ya. Karena kebaikan tidak menyelamatkan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan kita tuh enggak akan menyelamatkan kita. Itulah yang dinamakan iman palsu. Ketika kita berbuat baik, kita memberikan semuanya untuk Tuhan, kita mengorbankan semuanya untuk Tuhan, itu tidak membuat kita masuk surga, tidak membuat kita dimerdekakan, tidak membuat kita diselamatkan. Enggak, itu iman palsu. Tetapi iman kepada Kristus itulah iman yang sejati. Ketika kita beriman bahwa Yesus ini penyelamat kita, Yesus menebus segala dosa kita, dan itu yang menyelamatkan kita. Setelahnya kita berbuat baik untuk mengucapkan syukur karena keselamatan yang Tuhan beri. Jadi perbuatan baik tidak akan pernah menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik menjadi tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah titik krusialnya semua ajaran kepercayaan itu ya di sini, keselamatan ini. Titik pentingnya itu di situ. Enggak ada satupun yang menunjukkan pribadi yang bisa menyelamatkan selain Kristus, gitu ya. Jadi seringkali saya dengar seseorang membanggakan, oh agama saya tuh indah loh. Bagi saya agama enggak harus indah, Bapak Ibu Saudara, karena itu bukan tugas utama sebuah agama. Yang harus indah itu pemandangan, harus indah. Agama enggak harus indah. Yang terutama dari agama itu menyelamatkan. Dan masalahnya enggak ada agama yang menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan Kristus. Kenapa agama Kristen kita anut sekarang? Karena dulu orang disebut Kristen karena mereka mengikut Kristus. Itu poin utamanya gitu ya. Jadi jangan sekarang kebalik bahwa keselamatan ada dalam agama Kristen. No. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Dan kita yang diselamatkan oleh Kristus ini bersama-sama bersekutu, itulah kekristenan. Bukan gedung ini Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya itulah gereja yang sesungguhnya. Itulah tubuh Kristus, bukan gedung ini. Kita inilah gereja. Kita inilah orang-orang Kristen yang percaya bahwa Kristus itu adalah penyelamat kita. Jadi jangan gampang kita terjebak dengan hikmat-hikmat lain gitu ya. Karena orang-orang Galatia ini sedang terjebak dengan hikmat-hikmat seperti itu. Jadi Paulus menekankan di pasal 5 ini, kemerdekaan satu-satunya yang utama hanya ada di dalam Kristus. Itu yang terpenting, Bapak. Jadi kalau saya sharing ke semua orang, oh ini baik ya, oh ya baik, agama ini baik ya, baik gitu. Tapi yang menyelamatkan Kristus. Karena kebaikan enggak membawa kita kepada jalan keselamatan. Tapi Kristuslah jalan keselamatan itu. Dan berita ini enggak akan bosan-bosannya, enggak akan pernah
saya suntuk untuk memberitakannya, pasti akan selalu saya beritakan karena Kristus itulah satu-satunya jalan keselamatan gitu ya. Hanya Kristus. Nah, yang dihadapi oleh orang-orang Galatia waktu itu banyak sekali guru-guru Yahudi yang mengajarkan bahwa keselamatan itu Yesus plus melakukan hukum Taurat. Nah, ini loh ya, seringkali penyesatan tuh tipis sekali Bapak Ibu Saudara. Dia percaya Yesus gak? Percaya. Tapi untuk selamatkan Yesus plus melakukan hukum Taurat. Sekarang kalau ini streaming ya, kalau ini dilihat dunia, saya ingin tanya, coba mana yang bisa melakukan hukum Taurat 100%, angkat tangan ya, atau nanti yang di Facebook silahkan komen, saya bisa 100% melakukan hukum Taurat gitu. Justru Yesus datang ke dunia karena Allah tahu bahwa tidak ada satu manusia pun di antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat itu sepenuhnya. Oleh hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Harusnya kita sadar bahwa dengan segala kebaikan kita itu enggak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Enggak akan pernah bisa. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kesalehan kita tuh seperti kain kotor gitu. Kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi sebaik-baiknya kita tuh masih kayak, bahasa Jawanya apa sih? Gombal gitu ya. Gombal mukio ya apa? Itu gombal yang udah baunya enggak karu-karuannya. Kotornya enggak karu-karuan ya. Wah, itu kan jijik ya. Coba kalau Bapak Ibu Saudara makan di warung lapnya meja gombal mukio, ya pasti nggak jadi makan ya, karena jijik. Sebersih-bersihnya gombal mukio itu tetap aja menjijikkan. Itulah kesalehan kita. Oleh karenanya kita butuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat butuh Kristus. Nah, tantangannya adalah guru-guru palsu ini. Seringkali guru-guru palsu ini sangat dekat dengan kita. Mungkin di antara kita, tapi memberitakan berita-berita yang tidak sesuai firman Tuhan. Bahkan Paulus pernah katakan, kalau ada orang lain, sekalipun itu malaikat, memberitakan Injil yang bukan Injil yang Paulus beritakan, terkutuklah dia. Kenapa? Karena pasti itu bukan Injil yang asli. Injil yang asli apa yang diberitakan dalam Alkitab, apa yang diserukan juga oleh Paulus gitu ya. Jadi seringkali saya lihat orang Kristen ya, dengan ini penyakit kebanyakan orang ya, yang saya kenal maksudnya, yang menyombongkan dirinya itu dia membaca sebuah artikel ya, terus kemudian dengan artikel ini karena nggak sesuai firman, dia bisa membantah firman ini, padahal dia nggak tahu siapa penulis artikel ini, disiplin ilmunya apa, dia ini termasuk orang Kristen yang taat atau nggak tahu, tapi dipercaya aja gitu ya. Kenapa dipercaya? Karena mengenakkan telinganya gitu ya. Wah, orang Kristen boleh dong beristri 2. Leluhurnya aja semua beristri lebih dari 1 ya. Abraham beristri 3 ya. Daud istrinya banyak, Salomo istrinya 300, gundiknya 700 ya kan, 1000. Berarti orang Kristen boleh dong. Ini kan yang mengenakkan telinganya gitu kan. Padahal kita nggak tahu dia dulu kuliahnya apa, dia disiplin nggak membaca firman, disiplin nggak mengeksegesa firman, disiplin nggak dalam berdoa dan menjalin relasi sama Tuhan, nggak tahu, tapi dibaca, wah asik nih gitu ya. Bisa beristri 1000 ya. Kayak Salomo gitu. Itu kan kelemahan sebagian banyak orang yang gitu. Kemudian membawakan berita yang palsu itu menggebu-gebu gitu ya. Seolah itu benar gitu. Terkadang saya juga heran gitu ya. Kenapa kita yang memberitakan kebenaran tuh kalah menggebu-gebu, kalah semangat dengan yang memberitakan berita bohong gitu. Harusnya kita lebih bersemangat Bapak Ibu Saudara. Harus lebih berani dong. Berita yang kita bawa ini benar loh. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus itu benar. Kenapa kita takut? Yang memberitakan bohong aja berani loh ya. Yang bersaksi bohong ya, yang kasusnya diselidiki sampai berepisode-episode itu berani loh dia berkata bohong, berani. Kenapa kita yang berkata benar enggak lebih berani dari dia? Kita harus lebih berani dong.
Jadi tantangannya kita hidup di dalam kemerdekaan itu banyak sekali penyesat di antara kita itu yang tipis gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan dengan benar-benar dengan sempurna, itulah kenapa surat Kolose katakan kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, agar kita nggak gampang disesatkan, Bapak Ibu Saudara. Agar kita nggak gampang disesatkan, karena terkadang kesesatan tuh tipis sekali. Seperti guru palsu ini. Jadi Yesus plus sunat gitu ya. Dan saya sedikit ketawa ketika Paulus katakan ya, karena saking sebelnya dia dengan guru-guru palsu. Mereka yang berkata sunat itu yang menggoyahkan kalian itu lebih baik dikebiri saja gitu. Itu gemes dia. Jadi daripada ngomong sunat potong habis saja gitu maksudnya Paulus gitu. Tapi memang gemes gitu. Karena ternyata sebagian besar jemaat di Galatia itu sudah terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Itu berita yang sangat sedih ya. Jadi seolah ketika kita udah pelayanan di sebuah tempat, kita merintis, kita mengajarkan firman Tuhan dengan benar-benar, baru kita pergi sebentar untuk memberitakan Injil di tempat lain, balik-balik separuh dari jemaat yang kita rintis ini udah tersesat gitu. Kan gemes gitu ya. Pengen jitak, gemes. Jadi tantangannya tuh hidup dalam kemerdekaan itu. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan tentang firman Tuhan, tentang apapun, kita cek dulu dengan Alkitab, sesuai atau enggak. Karena sekarang juga banyak agama yang bahkan tidak termasuk dalam agama Kristen ya. Saya sebutkan Saksi Yehova pun percaya Yesus gitu. Tapi bukan Yesus sebagai Tuhan manusia Allah sejati gitu, yang menyelamatkan kita, bukan sebagai itu. Makanya kita harus ngerti firman itu benar-benar ini. Karena tantangan kita dalam hidup dalam kemerdekaan itu yaitu penyesatan. Kalau penyesatan itu datang dari luar kekristenan, itu lebih gampang Bapak Ibu Saudara. Kita mengenal, oh itu bukan Kristen kok, itu lebih gampang. Tapi yang susah adalah dia yang ada di antara kita, yang duduk bersama-sama kita di gereja, duduk diam tapi ternyata sesat nih, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau kita mengerti firman itu dengan sempurna, kita mengerti bahwa oh ini berita ini salah, ini hoax, bohong. Jadi di ayat 7-9 ini, bahkan untuk penyesat ini ada hukumannya pasti. Mereka nanti akan dihukum juga. Kan kasihan gitu ya. Ya inilah kasih Tuhan tuh gitu ya. Walaupun kita disesatkan tapi kita masih merasa kasihan ya, dia nanti dihukum nih. Itulah kasih. Kan kasihan kan kalau dia dihukum karena kesesatan gitu ya. Kasihan. Itu tantangan zaman. Apalagi sekarang informasi itu di zaman big data ini, informasi itu gampang kita peroleh dari manapun gitu ya. Di grup Facebook tuh setiap waktu banyak sekali ya firman-firman dibagikan. Tapi saya selalu lihat sekilas saja saya baca, kalau kesimpulannya itu enggak sesuai dengan firman yang dia bagi, oh ini berarti penjelasannya udah pasti keliru ya. Kesimpulannya aja keliru gitu ya, udah enggak baca, enggak akan saya baca gitu ya. Tapi kalau kesimpulannya masih oke nih ya saya baca, saya coba belajar bagaimana dia mengeksegesa itu. Jadi saya sendiri juga terus mengasah pengetahuan saya gitu setiap waktu. Jadi agar saya juga bertumbuh gitu ya. Jadi ada hukuman bagi para penyesat itu juga. Makanya jangan sampai kita turut memberitakan berita yang sesat itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau berita ini enggak benar, jangan diberitakan. Kita sekarang enak Bapak Ibu Saudara, ada alat komunikasi juga ya. Jadi teknologi ini juga bisa jadi penghalang, tapi juga kalau kita gunakan dengan benar bisa jadi penolong gitu ya. Sekarang kan kita kalau terhubung internet bisa telepon siapapun nih. Kalau kita ragu dengan berita yang kita terima, bisa tanya siapapun ya. Ada Bapak Pendeta Musi, ada Bapak Pendeta Isa gitu ya. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain di sini yang bisa kita tanya, ini benar nggak sih berita ini tuh? Gitu ya. Bisa kita cek dulu lah kalau kita ragu gitu ya.
Atau menurut buku ini tuh kok ngomong gini ya Pak Pendeta, bener nggak sih gitu. Karena nggak sedikit ternyata saya ketemu orang yang disesatkan karena buku tuh nggak sedikit. Dan kalau saya lihat bukunya ini, kok bisa ya orang percaya dengan buku yang dari isinya aja nggak meyakinkan, penulisnya siapa aja nggak kita kenal gitu ya. Kok bisa? Ya mungkin tadi karena enak didengar tadi ya. Bisa jadi. Tapi yang pasti kita jangan ikut serta dalam penyesatan itu. Ini yang harus kita berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Karena tipis sekali penyesatan itu, tipis sekali. Jadi ketika saya tinggal di Jakarta ya untuk beberapa saat, saya juga banyak bertemu dengan orang dan saya senang ketika saya berdiskusi dengan beberapa orang yang dia juga membawa berita yang benar. Itu saya senang banget. Kayak saya menemukan apa ya? Ya kita sefrekuensi gitu ya. Walaupun suku kita berbeda, ras kita berbeda gitu ya. Tapi kita ternyata satu frekuensi itu udah merasa kayak saudara itu. Enak gitu ya. Tapi kalau dari pemahaman akan firman-Nya aja udah beda ya, kita mau ngobrol sampai kemanapun nggak akan ketemu gitu. Dan jangan kita sampai memaksakan diri justru hanya untuk bergaul dengan dia, kita menurunkan standar kita, pengetahuan kita tentang firman hanya untuk bergaul dengan situ, ya jangan, nggak perlu gitu ya. Justru kita yang harus membawa dia dalam kebenaran, bukan kita yang turut serta dalam kesesatan, jangan sampai. Itu yang diberitakan firman Tuhan di dalam kemerdekaan kita akan perhambaan ini ya. Perhambaan tentang apa sih yang dibahas di Galatia ini gitu ya. Ya yang pasti perhambaan tentang hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu jelek ya Bapak Ibu Saudara, enggak. Jadi kita jangan salah mengartikan perkataan firman Tuhan yang ditulis Paulus ini. Bukan berarti hukum Taurat itu jelek, enggak, tetapi hukum Taurat itu fungsinya untuk kita mengenal dosa. Tapi hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita. Jadi yang ingin Paulus sampaikan, jangan kamu tunduk pada hukum Taurat, tunduklah pada Kristus. Ketika kita tunduk pada Kristus, kita akan selalu berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Itu yang cek 1 2 3. Iya, saya pakai ini aja. Jadi jangan kita kebolak-balik di situ, dan hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan selalu orang yang sudah di dalam Kristus pasti hidupnya di dalam kasih, itu yang terutama Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita kasus ini ya, FS ya. Dan yang membuat saya prihatin itu semua orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Pak jenderalnya orang Kristen, yang terbunuh orang Kristen, pelaku penembakan orang Kristen. Itu sebenarnya saya agak lihat kasus itu tuh saya agak males mengikuti karena saya sedih gitu ya. Ini kalau orang Kristen malah kayak gini semua, padahal mereka semua punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam profesinya gitu ya. Tapi kenapa malah seperti itu? Saya sendiri kadang apa ya? Ya semua orang membicarakan itu, tapi saya sendiri kayak malu gitu ya. Malu karena ini orang Kristen semua Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya enggak gitu, karena firman Tuhan katakan ya di dalam Galatia ini di ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
Jadi kemerdekaan kita sebagai orang Kristen bukan kemerdekaan yang tak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita merdeka itu terus bisa berbuat semau-maunya kita, enggak gitu. Tapi ada batasnya. Jadi kemerdekaan yang di dalam Kristus ini kemerdekaan yang beretika, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah etika yang tinggi yang tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu semua etika batiniah letaknya di sini. Dan itu harus lebih tinggi dari hukum yang berlaku. Karena etika batiniah ini etika Kristen, etika yang tertinggi. Seperti ketika ada perseteruan ya, jemaat di Korintus. Jadi ada jemaat di Korintus itu dua golongan, Bapak Ibu Saudara. Yang satu antinomian, yang satu legalisme. Orang-orang antinomian ini makan daging persembahan berhala. Mereka nggak apa-apa makan daging persembahan berhala. Orang berhala itu nggak ada kok. Jadi kalau ini dipersembahkan ke siapa? Kan nggak apa-apa kita makan. Orang-orang antinomian, orang-orang Kristen antinomian makan daging itu. Tapi orang-orang legalis mengatakan nggak boleh makan daging itu. Dan itu jadi perseteruan yang cukup sengit waktu itu. Tapi Paulus katakan ya dalam firman Tuhan, kalau aku makan daging ini dan itu jadi batu sandungan atau melemahkan iman saudaraku, lebih baik selamanya aku nggak makan daging. Bukan karena benar atau salahnya, tapi kalau aku makan daging itu saudara-saudaraku lemah imannya, ya aku nggak akan makan daging itu. Itulah etika Kristen, Bapak Ibu Saudara. Secara hukum kalau Paulus makan salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Secara hukum nggak salah. Kecuali makannya daging curian gitu ya. Yang salah nyurinya bukan makan daging. Tapi itu nggak salah secara hukum. Tapi etika Kristen selalu lebih tinggi dari hukum yang berlaku. Jadi seringkali kita dalam hidup dalam kemerdekaan ini lupa gitu ya, bahwa ada etika yang harus kita jaga yang itu lebih tinggi dari hukum yang lain. Dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah bagaimana kita harus hidup gitu ya. Dan yang terutama di situ adalah layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sharing sebentar. Ini pengalaman menarik saya. Jadi waktu saya datang ke gereja yang di Jakarta ya, karena Bapak Pendeta Isa itu sudah memperkenalkan saya lebih dulu lewat WhatsApp. Jadi kemudian kehadiran saya itu ternyata ditunggu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya masuk mulai dari gedung utama, dari pintu utama itu diantar dan harus duduk di depan sini. Jadi bersama dengan pendeta-pendeta yang lain, saya kan nggak enak ya, Bapak. Saya tuh ke gereja tuh senengnya di belakang sebenarnya. Saya pribadi senengnya gitu, bukan karena apa-apa ya, karena saya seneng aja. Karena kalau di depan tuh nggak enak, Bapak Saudara. Kalau ada pujian, masalahnya terkadang tuh gerakannya pujian di sana sama di sini tuh agak berbeda. Jadi saya tuh kadang malu gitu ya. Jadi kalau saya di depan ntar saya beda sendiri. Masa saya mau nengok-nengok gitu kan nggak enak gitu. Tapi saya berpikir kadang ternyata dilayani itu ya memang enak gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan kita datang ketika kita menerima kemerdekaan, kita datang. Ketika kita menerima kemerdekaan itu ya, tanda bahwa kita telah menerima kemerdekaan itu adalah kita melayani seorang dengan yang lain oleh kasih. Itu tanda kita telah dimerdekakan gitu. Jadi memang dilayani itu enak gitu ya. Tetapi Yesus sendiri datang untuk melayani gitu ya. Masa saya manusia biasa datang untuk dilayani, kan itu agak kurang ajar ya. Saya harus meneladani Kristus gitu. Tapi ini cerita aja ya, karena memang saya menghargai itu karena ternyata beliau-beliau jemaat di sana itu begitu menghargai hamba Tuhan gitu ya. Bahkan dengan usia saya yang masih 33 tahun ini,
bapak-bapak di sana yang lebih tua juga manggil saya Pak gitu ya. Dan kalau ada yang manggil saya Mas gak boleh dimarahi. Jangan Mas, Bapak. Gak apa-apa. Tiga. Umat manusia, anak manusia itu datang untuk melayani Yesus itu. Dan kita pun yang dimerdekakan oleh Kristus, firman Tuhan katakan kita tuh harus melayani seorang akan yang lain gitu ya. Jangan malah mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki ini untuk kesempatan nih, berbuat dosa ini. Kita kan sudah diampuni ini. Yo, kita berbuat dosa aja karena ada kepastian pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 gitu ya. Dosa kita pasti diampuni, makanya kita berbuat dosa aja gitu. Enggak usah ini lagi, kita udah diselamatkan. Nah, itu sebenarnya menjadi kesalahan kedua. Kesalahan kedua kenapa? Karena dikatakan ketika dia mengeneralkan atau membiasakan dosa, kemudian dosa itu dia lakukan terus menerus ya. Yang pertama udah salah, kesalahan kedua ketika dosa itu dilakukan terus menerus, itu akan membawa kita kepada kemurtatan. Karena hidup menuruti hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala dan itu murtad. Dan dia akan kehilangan keselamatan itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu salah. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita harus melayani seorang yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan merasa diri, wah aku sekarang udah ini kok, udah melayani di mimbar gitu ya. Ya semua orang harus hormat sama saya. Enggak boleh ada yang meremehkan saya, bercanda-bercanda sama saya, enggak boleh. Harus serius gitu. Itu jelas karakter yang justru bukan ciri orang yang sudah dimerdekakan. Bukan. Tapi orang yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan hukum Taurat dan kuk perhambaan dosa, dia akan melayani seorang akan yang lain. Tetapi bukan berarti yang muda-muda terus wah nunggu yang tua-tua melayani dia. Kita kan orang dimerdekakan harus saling melayani ya. Nunggu opa melayani dia, ya enggak gitu. Kita ada yang namanya etika Kristen, balik lagi gitu ya. Ada yang namanya etika Kristen. Kadang kalau enggak digitukan tuh anak muda tuh gitu loh. Oh berarti yang tua-tua juga harus melayani saya dong. Ya enggak gitu gitu. Kita tahu dirilah kita lebih muda ya melayani yang lebih tua gitu. Etika Kristen lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan di ayat 15 ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan memang saat itu sedang terjadi ketegangan, Bapak Ibu Saudara, antara orang yang sudah terpengaruh dengan guru-guru palsu dengan orang-orang yang belum terpengaruh gitu ya. Tetapi Paulus dengan kesadarannya, dia pasti membela yang belum terpengaruh dong. Itu kan yang benar gitu ya. Tetapi dia sadar bahwa hanya dengan kasih dia bisa menyelamatkan saudara-saudara yang sudah tersesat, hanya dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Jangan dipaksa. Oh kamu kalau enggak mau terima Kristus ditembak. Jangan, itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan yang pasti. Dan bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam saya memberitakan Injil, saya punya prinsip gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa kita berbeda pendapat, tapi saya punya prinsip gini, saya tidak akan pernah menjual Yesus terlalu murah. Saya enggak akan pernah menawarkan Yesus kepada orang yang belum benar-benar bertobat akan dosa-dosanya. Saya enggak akan tawarkan Yesus. Kenapa? Karena nanti ternyata dia belum benar-benar bertobat, sudah terima Yesus, balik dosa lagi lah, itu malah lebih kasihan nanti. Kalau dia nanti suatu saat menyangkal Roh Kudus, malah untuk bertobat lagi susah gitu ya. Jadi biarkan dia benar-benar bertobat, baru saya beritakan Yesus kepada dia. Saya enggak akan memaksa orang untuk terima Yesus sebelum dia benar-benar menyadari dosa-dosanya dan dia membutuhkan Kristus karena dia tidak akan pernah mampu terbebas dari belenggu dosanya itu. Itu prinsip saya Bapak Ibu Saudara, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang.
Karena saya pernah mengalami sendiri ketika saya beritakan Injil itu, ya karena dulu waktu awal-awal saya menjadi mahasiswa ya, kan dulu ada praktek memberitakan Injil gitu kan. Nah, yang penting tahapannya gini, jadi waktu itu ada 4 fakta rohani, keluarkan dulu fakta pertama, fakta kedua kayak jurus ninja, fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat terima Yesus. Ternyata dia belum benar-benar bertobat gitu ya. Saya jadi mikir malah kasihan gitu. Jadi sekarang yang penting dia menyadari dulu dosanya, dia mau bertobat, baru saya tawarkan Yesus kepada dia. Karena Yesus ini begitu mahal pengorbanannya gitu. Bagi saya itu luar biasa. Jadi sikap hidup kita ketika kita sudah dimerdekakan, kita harus penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Termasuk dengan saudara-saudara kita seiman, apalagi ya itu yang terutama. Bahkan dengan orang-orang yang mungkin sudah disesatkan, kita juga harus memiliki kasih. Siapa tahu mereka bisa bertobat dan kembali. Dan untuk orang-orang di luar kekristenan, di luar Kristus, ya harus kita bawa kepada Kristus itu dengan kasih. Karena itu adalah ciri, tanda orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kalau kita memang merasa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh karenanya kita harus hidup di dalam kasih itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kemerdekaan Kristus ini membebaskan kita benar-benar dari segala belenggu dosa, itu benar-benar dibebaskan. Jadi dulu orang berbuat dosa karena dia terikat dengan belenggu dosa, dia nggak bisa melepaskan dirinya. Tetapi ketika dia sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, orang berbuat dosa karena keinginannya sendiri, bukan lagi karena kutuk dosa itu. Jadi kalau hari ini kita sudah dimerdekakan tapi kita masih giat melakukan dosa, itu berarti diri kita sendiri yang pengen melakukan dosa, bukan lagi karena keberhambaan. Atau bahkan kita menyalahkan setan gitu ya. Wah, saya digoda setan gitu. Seringkali gitu. Tapi tidak. Kita orang yang sudah dimerdekakan, kita akan hidup oleh kasih ya. Dan kita memenangkan jiwa juga oleh kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita memohonkan diri kita untuk kita senantiasa hidup di dalam kasih, karena itulah tanda bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Dan di ayat 14, Paulus juga menekankan bahwa seluruh hukum Taurat ini tercakup dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Jadi kalau kita memiliki kasih itu, kita hidup tinggal di dalam kasih itu, dan kita mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita sudah melakukan hukum Taurat itu. Jadi kita tidak lagi diperhamba hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan dan kita melakukan hukum Taurat itu karena kita sudah memperoleh keselamatan itu. Haleluya Bapak. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Kami datang Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
Sebab Allah telah menetapkan, jika dunia ini adalah sebuah rumah, maka Yesus adalah pintunya. Dan karena Yesus kita bisa masuk, datang kepada Bapa, bersekutu di dalam rumah itu, makan bersama-sama dengan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya ada satu nama di dunia ini yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang membebaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu perhambaan. Dan kita dibebaskan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kristus inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Seluruh agama di dunia mencari jalan untuk masuk dalam keselamatan. Tetapi Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan bertemu dengan Bapa. Dia akan bertemu dengan kehidupan kekal. Dan oleh karena kita telah diselamatkan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita merenungkan diri kita seperti kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa setiap anak-anak yang sudah dimerdekakan, mereka tinggal di dalam kasih. Mereka mengasihi sesamanya. Karena firman Tuhan katakan love God, love people. Ketika seorang semakin mencintai Allahnya, dia akan semakin mencintai sesamanya. Dan sudahkah kita mencintai sesama kita? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita, mereka yang belum mengenal Kristus? Sudahkah kita memberitakan keselamatan kepada mereka? Karena itulah kasih yang sejati Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita memiliki kasih untuk kita melayani satu dengan yang lain? Seperti yang sudah dicontohkan Yesus di dalam kehidupannya. Dan mulai hari ini Tuhan, jadikan kami indah Bapa. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami semua Tuhan indah di mata-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan, yang senantiasa melakukan segala sesuatu, segala aspek dalam kehidupan kami. Entah kami sedang berbisnis, entah kami sedang studi Tuhan, entah kami sedang bekerja dan mengabdi, melayani dimanapun. Dan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak yang setia di dalam kondisi apapun Tuhan.
Karena kami mengerti dunia ini semakin jahat. Tetapi justru kami inilah agen-agen kasih-Mu Tuhan. Pakai kami untuk memancarkan kasih itu Tuhan, sampai seluruh dunia melihat, sampai seluruh dunia mengerti bahwa Engkau benar-benar hidup di dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar memerdekakan kami. Penuhlah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Hingga setiap kami ini menjadi anak-anak yang kasih, menjadi anak-anak yang membagikan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Dan Tuhan, biarlah setiap firman itu bertumbuh dan berakar di hati setiap kami Tuhan, dan menjadikan kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan Tuhan, lindungilah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini dari pengajaran-pengajaran sesat. Lindungilah kami Tuhan dari roh-roh yang mulai menyesatkan Tuhan di antara kami. Tetapi kami percaya Bapa, bahwa Roh Kristus yang ada di dalam hati kami terus memimpin setiap langkah kami, menjadikan kami mengerti Tuhan, untuk kami harus mengambil langkah dalam kehidupan kami, untuk semakin hari kami semakin dekat dan semakin setia dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Tuhan kiranya memateraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam mulut hamba-Mu, di dalam hati setiap kami, agar firman-Mu itu kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Mas Bagus sudah memberikan firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Percaya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh dosa. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan ke tangan kita untuk persembahan. Haleluya Yesus. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Kau Tuhan yang berkati Tuhan keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Kau Tuhan yang berkati Tuhan. Kau Tuhan juga memberkati setiap pengelolanya Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Baik, mari kita akan menyaksikan warta dari gereja kita.
nyata bagi bangsa. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, bulan Agustus ini seluruh warga Indonesia akan memperingati Dirgahayu ke-77 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Bagi kita orang percaya, kita wajib bersyukur karena kita hidup oleh anugerah Tuhan di Indonesia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini juga gereja kita mengambil tema tentang kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari perhambaan dosa. Bersyukur kita karena Yesus telah mati menebus dosa manusia dan kita benar-benar merdeka. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara untuk hadir bersama dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di bulan Agustus. Kita akan belajar bersama tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Saya undang saudara untuk hadir di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta Jumat dalam seminggu ini, ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Kamis jam setengah 6 sore, crown setiap Sabtu setengah 6 sore, Kristen pagi Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 sore. Doa intim setiap hari Minggu pukul 8.15 pagi. Baik, kami mengundang jemaat untuk selalu hadir dalam ibadah raya kami. Demikian. Bisa dihidupin? Ya, shalom. Ya, ibadah hari Kamis jam 6 Butet. Ya, jadi Butet hari Kamis besok datang ya, jam 6 sore, bukan setengah 6 sore. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara diberkati Tuhan. Tidak ada suaranya, diberkati Tuhan. Ya, siang hari ini akan ada pengumuman dari panitia Natal yang akan dilaksanakan tanggal 24-25 Desember. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Saya sebagai ketua panitia mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam retreat yang akan kita laksanakan di tanggal 24 sampai 25 Desember. Dan kami sebagai panitia juga mengajak jemaat untuk menabung sebesar 150.000. Jadi saudara jemaat yang mau untuk menabung, silahkan untuk menabung ke saudari Vika. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mbak Dita di sini dulu. Ya, Bapak Ibu. Jadi panitia Natal pada tahun ini yaitu Saudari Dita. Loh, pertanyaannya Pak Pendeta, kenapa kok pakai anak-anak muda? Gereja kita yaitu gereja untuk mengajar dan mendidik. Ya, kita berikan kesempatan untuk anak-anak muda bisa berkembang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dari mana? Dari gereja kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya lebih sempurnakan lagi ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama 2 tahun ini gereja kita tidak mengadakan ibadah Natal di luar. Betul? Setiap tahun sebelum Covid, gereja kita selalu mengadakan ibadah retreat. Betul? Enggak ada suaranya apa enggak ada orang ini?
Betul. Ya. Betul. Ya, jadi setiap tahun kalau kita adakan Natal itu pasti di luar. Amin. Dan selama 2 tahun karena COVID tidak ada ibadah Natal di luar. Tahun lalu Bapak Ibu sudah sampai dengan di DP. Saya sudah DP hotel tersebut, ternyata pemerintah mengatakan tidak boleh mengadakan kegiatan di luar. Sehingga DP-nya hilang pada waktu itu. Dan akhirnya karena terlihat sudah mulai membaik semuanya dan baik, dan kita doakan akan semakin baik Indonesia. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, di tanggal 24-25 Desember hotelnya sudah siap. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sehingga ibadah retreat itu akan ibadah Natal retreat akan dilaksanakan di Wisma Kartini. Nah, Bapak Ibu, kemarin hari Minggu sudah rapat dan sudah ditentukan. Yang pasti kita bersyukur tanggal 24-25 Desember tempatnya sudah siap, tinggal orangnya yang belum siap. Untuk hal itu mari kita persiapkan diri. Setuju? Amin. Supaya enggak ngantuk Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kemarin panitia sudah menata biaya-biaya yang sudah kita range, kita kelola. Persembahan Natal yang lalu dan persembahan yang kedua sampai hari ini sudah mencapai 2 jutaan. Sehingga Bapak Ibu sudah dihitung semuanya, setiap jemaat akan mendapatkan 1 kaos, kemudian makan 3 kali, snack 1 kali, dan semuanya ikut, yaitu per orang 150.000. Sehingga karena waktunya masih panjang, saya dan panitia mengajak saudara untuk bersama-sama menabung. Setuju? Kalau 1 bulan 50.000 keberatan apa tidak Bapak Ibu? Kok nggak ada suaranya? Tidak keberatan. Jadi bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi September 50.000, September, Oktober 50.000, November 50.000 kan sudah genep nih. 50.000-nya untuk jajan, gitu lah. Jadi enggak terlalu berat. 1 bulan 50.000, kalau 1 harinya 2.000 rupiah kan sudah 60.000 kan Bapak Ibu, sehingga tidak memberatkan. Saya berdoa Bapak Ibu bisa ikut semuanya bersama-sama beribadah retreat, karena saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memberikan waktu yang baik, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu akan ada juga, kalau saudara merasa bahwa saya digerakkan Tuhan untuk memberi, menabur untuk retreat, kami buka terlebar. Karena benih yang saudara tabur tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, panitia Natal akan bekerja, berdoa untuk retreat ini. Dan nanti akan dananya kalau Bapak Ibu nabung bisa ke Saudari Vika dan Saudari Eli. Minggu depan akan ada penyerahan oleh putrinya Bapak Dimas dan ada perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama terima berkat daripada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan iman kita katakan, Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sekali lagi katakan sungguh indah. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami orang-orang yang sudah Engkau merdekakan, agar kami hidup terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, hamba berdoa, betengi seluruh umat-Mu, proteksi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Betengi hati, pikiran, dan jiwa mereka Tuhan, oleh kuasa daripada Roh-Mu, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang dapat disesatkan oleh kuasa-kuasa yang dari luar Kristus. Sehingga seluruh umat-Mu aman dalam naungan-Mu, aman dalam perlindungan-Mu, dan hidup di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang telah kami terima melalui ibadah kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru untuk terus mengarahkan kaki kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu, dan sementara boleh bekerja di Jakarta, Tuhan Engkau melindungi, Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga di selama di Jakarta boleh menjadi berkat juga bagi sekelilingnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mengerjakan hal yang indah di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, hidup kami boleh berguna bagi sesama kami. Keindahan hidup bukan saat kami bahagia, keindahan hidup adalah saat orang lain bahagia oleh karena kami. Tuhan jadikan kami terus berkat bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kami kembalikan ke dalam tangan penggembalaanmu. Selama sepanjang perjalanan seminggu ini Tuhan, Engkau terus mendampingi, Engkau terus menuntun, bahkan Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan Engkau telah menyembuhkan mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan yang prima, sehingga umat-Mu terus bersemangat mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati ibadah minggu depan, baik perjamuan kudus, penyerahan anak,
semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Curahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan seluruh umat-Mu tidak ada yang tidak diberkati, semua diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, balik ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan berkat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu seperti yang di surga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkati mata pencaharianmu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati ekonomimu, di mana engkau berada. Waktu masuk engkau diberkati, waktu keluar engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi umat yang diberkati Tuhan. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.